Selebtuber, kembali lagi bareng kita yang bakal ngebahas update paling panas dari dunia selebritis. Dan kali ini, sorotan tajam lagi tertuju pada pengantin baru yang paling fenomenal tahun ini. Yap, siapa lagi kalau bukan El Rumi dan Syifa Haju. Baru seminggu jadi pasutri, Syifa Haju kini masih harus meradang gara-gara panen hujatan dari netizen. Nah, kira-kira ada apa sih sebenarnya? Yuk kita bedah satu persatu. Usut punya usut nih guys, semua bermula dari acara after party di resepsi pernikahan mereka yang berlangsung meriah di Bali. Syifa yang biasanya dikenal dengan gaya berpakaian kalem, malam itu tampil berani. Artis mermaid ini terlihat pakai mini dress cantik yang potongannya dinilai netizen terlalu pendek, bahkan hingga di atas paha. Sontak saja nih guys, unggahan foto dan video keseruan pesta itu langsung diserbu komentar pedas. Banyak yang menyayangkan pilihan busana Syifa mengingatkan image-nya selama ini yang begitu sopan. Duh, kok makin terbuka ya? Udah halal tapi tubuh istrinya malah dipamerin. Duh, kok bajunya kayak gitu? Gak dilarang mertuanya ya? Bahkan, ada netizen yang mulai membanding-bandingkan penampilannya dengan Tisa Biani, kekasih Dul Zailani yang selalu berpakaian sopan termasuk saat menghadiri resepsi El Cipa di Bali. Gak berhenti soal baju nih, ada momen yang bikin suasana makin panas. Dalam sebuah potongan video yang viral, Syifa tampak melontarkan candaan kalau sekarang dosanya sudah ditanggung suami. Meski niatnya mungkin bercandaan ya sobat netizen, tapi tanggapan publik justru sebaliknya. Bahkan, kamera sempat menangkap momen di mana sang mertua, Bunda Maya Estianty, terlihat ikut salfok alias salah fokus dan langsung melirik ke arah Syifa. Banyak yang berasumsi kalau Bunda Maya merasa heran atau bahkan kaget dengan ucapan menantunya tersebut. Makan ya? Ya nggak pede karena aku salah kostum. Nggak ada yang salah kostum. Santainya di rumah. Tuh, dandakan aja pakai celana pendek. Celana pendek. Belum selesai urusan baju dan ucapan nih, Syifa kembali memicu reaksi netizen setelah ia mengubah nama di bio Instagram pribadinya. Syifa menambahkan nama Rumi di belakang namanya, menjadi Syifa Haju Rumi. Bukannya dibilang romantis nih guys, aksi ini malah dituding sebagai aksi ikut-ikutan. Netizen menuding Syifa Haju sengaja meniru Alisa Deguis yang sebelumnya sudah lebih dulu menambahkan nama Al-Ghazali di akun media sosialnya. Begitulah kira-kira komentar nyinyir yang mampir di lapak Syifa. Padahal ya, wajar-wajar aja ya selebtubers kalau seorang istri bangga pakai nama suaminya. Tapi, di balik riuhnya hujatan dan nyinyiran netizen, Syifa Haju tampaknya nggak mau ambil pusing. Terlepas dari segala kontroversi, Syifa terlihat sangat bahagia menjalani peran barunya sebagai istri dari El Rumi. Rona bahagia benar-benar terpancar dari wajahnya di setiap kesempatan. Momen paling menyentuh justru terlihat di sesi pidato saat resepsi kemarin. Keduanya saling mengungkap perasaan satu sama lain di depan tamu undangan. Suasana penuh haru sekaligus romantis sangat terasa saat El menatap dalam mata Syifa. Dan begitu juga sebaliknya, cinta mereka seolah jadi perisai paling kuat buat menghadapi semua komentar negatif di luar sana. Hai Syifa, my wife. Apa? My wife. Lucu ya, how life works in ways we never really plan. Kalau ada yang bilang ke aku 2 tahun yang lalu bahwa suatu hari aku akan berdiri di sini sama kamu sebagai suami istri, jujur mungkin aku gak akan percaya. Kita flashback sedikit, mungkin 2 tahun yang lalu kita cuma saling kenal and we barely talk to each other. Kita mungkin juga gak pernah bayangin kalau kita akan ada di titik ini menjadi pasangan suami dan istri. I didn't see this coming, but
I wouldn't want it in any other way. Kita baru benar-benar kenal dan ngobrol mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, pas aku nge-DM kamu. No expectations, no plan, just us in that moment. And who knows, ternyata cerita kita akan sejauh ini. Ternyata hidup punya caranya sendiri untuk membawa dua orang ke tempat yang seharusnya. And somewhere along the way, tanpa kita sadari, everything's changed. Yang awalnya sederhana jadi sesuatu yang berarti. With you, everything feels different. Aku belajar kalau cinta itu bukan tentang seberapa lama kita kenal, tapi seberapa dalam kita bisa saling memahami. Aku juga belajar kalau cinta itu bukan tentang perasaan, tapi tentang pilihan. Pilihan untuk tetap tinggal, untuk tetap bertahan, dan untuk terus memilih satu sama lain setiap hari. And now I understand kalau cinta itu bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi menemukan seseorang yang mau tumbuh bersama. Selama bersamamu, aku juga alhamdulillah menjadi pribadi yang lebih baik in every aspect. From everything we've been through, sampai akhirnya kita ada di titik ini sekarang, I know one thing for sure, aku gak mau jalan hidup ini tanpa kamu. I will always choose you in every universe. And today we stand here again. Aku berjanji akan menjaga sebaik-baiknya amanah dari orang tua kamu yang sudah membesarkanmu selama 25 tahun. I promise to be your home, tempat kamu pulang, tempat di mana kamu bisa menjadi diri kamu sepenuhnya dan seutuhnya, tanpa takut dan tanpa ragu. Aku juga berjanji aku akan selalu ada di samping kamu, bukan cuma di saat semuanya lagi baik-baik atau happy-happy aja, tapi justru di saat hidup lagi berat-beratnya. I promise I will always be by your side. Karena buat aku, kamu bukan cuma seseorang yang aku cintai, kamu adalah seseorang yang aku pilih untuk di hidup ini. To grow with you, to listen to you, and to keep choosing you every single day. You are not just my partner. You are my home, my world, my everything. And if life ever gave me a chance to choose again, I will always choose you. Always. As we continue this journey together, aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi perjalanan kita, menjaga langkah kita, dan memberkahi setiap hal yang kita bangun bersama. Love you so much, my wife. Hi, husband. I still can't believe I get to call you that. Everything about us feels so fast. Yet somehow, it also feels like I've known you my whole life. Kayaknya baru kemarin, we were sitting across each other on our first date at Yawara. Not knowing that we were about to become each other's forever. Kamu benar-benar rencana Allah yang gak pernah aku sangka bakalan datang. Who would have thought the brother of someone I once casually know would become the man I get to spend the rest of my life with. My whole life, I was taught that love is complicated, that love means sacrifice, that love means pain, that love means losing parts of yourself. But then, he found me. And suddenly, love became gentle, love became safe, and love became home. You didn't just love me, but you changed the way I see love entirely. Because of you, I learned how to love myself even more. I learned how to be softer with my own heart. I learned that I deserve a love that feels this pure. Thank you so much for always making me feel so deeply loved. Thank you for showing me that I was never too much, never too complicated, never too hard to love. Thank you for loving every part of me, the beautiful ones,
and even the parts I tried to hide. Thank you for healing a heart you didn't even break. Thank you for loving my family, my friends, my sister, and even my 11 little cats, like they were always yours too. I promise to love you in every version of life we'll go through, in the happy moments, and especially in the ones that feel heavy. I promise to stand beside you even when the whole world feels like it's against you. And I promise to hold you and hug you tightly, just like Bunda once asked me. I'll hold you enough for all the time she can't. I promise to stay faithful to you, to choose you in this life and every life after, until the day we are separated by death. And even then, I pray Allah brings us back together again in Jannah. You are my safest place, my answered prayer, and my home. I love you always. Di sisi lain nih guys, pernikahan El Rumi juga diwarnai konflik lama antara Dhani dan Maya Estianty. Dhani pun memilih tidak hadir di resepsi nikah putra keduanya itu yang berlangsung megah di Bali. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Keluarga besar saya. Gitu. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali, karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Gitu. Udah muak gitu. Saya pun juga termasuk menyesal tidak ada perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan silaman ini gitu. Karena banyak hal-hal yang tidak kita sepakati sebenarnya gitu. Duh, emang ya, jadi public figure itu kadang serba salah. Pakai baju dikomentarin, ganti nama pun dipermasalahkan. Tapi yang jelas, Syifa dan El sekarang lagi menikmati masa-masa indah sebagai pasutri baru. Nah, kalau menurut kalian gimana nih Selebtubers? Apakah hujatan ini berlebihan atau emang Syifa perlu lebih berhati-hati? Yuk coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.